Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nelvan Irwanto Gia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis penginderaan jauh. Langsung saja ke pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan sumber energi, dan yang kedua berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber energi. Sumber energi yang utama dalam penginderaan jauh adalah energi matahari. Energi matahari yang dihasilkan kemudian dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Alat untuk membantu proses penginderaan jauh berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi dua, yaitu dengan menggunakan alat passive sensor dan active sensor. Passive sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketersediaan energi alam, di mana alat ini akan berfungsi ketika matahari menyinari bumi. Dengan kata lain, alat ini hanya berfungsi di siang hari. Yang kedua yaitu active sensor. Active sensor adalah alat yang memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan energi. Dengan menggunakan active sensor, penginderaan jauh dapat dilakukan kapanpun. Kemudian yang kedua berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama penginderaan jauh gelombang mikro. Penginderaan jauh dengan menggunakan gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang dapat digunakan di segala cuaca. Kebanyakan penginderaan jauh menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif. Yang kedua yaitu penginderaan optikal. Penginderaan optikal merupakan penginderaan yang menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga yaitu penginderaan suhu panas. Penginderaan dengan suhu panas menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nanometer sampai 5000 nanometer dan 8000 nanometer hingga 14000 nanometer. Terdapat beberapa interpretasi jenis-jenis citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan untuk mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi suatu objek. Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau bersama-sama atau berurutan. Citra dibagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto. Citra foto merupakan citra yang diambil dari sebuah foto yang dibuat dari pesawat menggunakan kamera. Citra foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik dan berdasarkan sudut kamera. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetik dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu foto ultraviolet. Foto ultraviolet merupakan foto yang diambil dengan menggunakan spektrum ultraviolet. Yang kedua yaitu foto ortokromatik. Foto ortokromatik merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum warna biru hingga hijau. Yang ketiga yaitu foto pankromatik. Foto pankromatik merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan semua spektrum warna. Selanjutnya berdasarkan sudut kamera. Berdasarkan sudut kamera dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu foto vertikal. Foto vertikal merupakan foto yang diambil apabila sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua, foto condong.
Foto condong merupakan foto yang dihasilkan apabila sumbu kamera menyudut 10 derajat terhadap permukaan bumi. Biasanya hasil foto condong ini berupa foto 3 dimensi. Citra non-foto. Citra non-foto merupakan citra yang diambil dari satelit dengan menggunakan alat berupa sensor. Citra non-foto juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik dapat dibedakan menjadi citra inframerah. Spektrum ini berasal dari perbedaan suhu objek daya pancaran pada citra. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan rona atau warna. Yang kedua yaitu citra radar dan gelombang mikro. Citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil dari penginderaan dengan sistem aktif, yaitu sumber tenaga buatan. Kemudian berdasarkan wahana. Citra yang diambil dengan menggunakan wahana yang ada di udara. Contohnya citra inframerah thermal, radar, dan multispektral scanner. Kemudian yang ketiga yaitu citra satelit. Citra satelit merupakan citra yang diambil dari antariksa atau luar angkasa yang dibantu dengan satelit khusus. Misalnya dengan menggunakan digunakan untuk penginderaan iklim. Selanjutnya yaitu unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama yaitu rona. Rona adalah tingkat kecerahan yang tampak pada suatu objek. Contohnya, jalan akan tampak lebih gelap daripada sawah. Kemudian bentuk. Bentuk merupakan pengenalan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan kunci dari pengenalan suatu objek, karena setiap objek memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, bangunan sekolah akan membentuk seperti huruf L, U, atau berbentuk huruf I. Kemudian tekstur. Tekstur merupakan kehalusan atau kekerasan suatu objek yang ada pada citra. Contoh, padang savana akan tampak lebih halus daripada hutan. Kemudian bayangan. Bayangan merupakan pemberi informasi mengenai ketinggian suatu objek. Contohnya, gedung tinggi akan memiliki bayangan yang lebih panjang daripada rumah satu lantai. Yang kelima yaitu situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, pemukiman berada di sekitar jalan raya. Selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antar objek yang satu dengan objek lainnya. Misalkan stasiun kereta api sangat berkaitan dengan rel kereta api. Kemudian selanjutnya yaitu pola. Pola merupakan susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah, contohnya perumahan elit. Dan yang terakhir yaitu ukuran. Ukuran merupakan ciri dari sebuah objek, misalkan tinggi, lebar, panjang, dan lain sebagainya. Contohnya, lapangan sepak bola akan terlihat berbentuk persegi panjang. Nah, demikianlah pembahasan video kali ini mengenai jenis-jenis penginderaan jauh. Sekianlah video kita kali ini. Sekian dan terima kasih.